Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang polinomial atau suku banyak ya, di submateri pembagian suku banyak dengan cara Horner. Kalau di video sebelumnya kita melakukan pembagian dengan cara biasa. Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana cara pembagian suku banyak dengan Horner. Oke, simak video ini ya. Oke, yang pertama kita ke pembagian suku banyak dengan pembaginya adalah X plus A. Kita langsung ke contoh permasalahan saja ya. Oke, dengan menggunakan cara Horner, tentukan hasil dan sisa pembagian X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X plus 3 oleh X plus 2. Apa yang harus kita lakukan pertama? Pertama adalah pembaginya harus disama dengankan 0. Berarti X plus 2 harus sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian, biar kalian teliti, silahkan tuliskan variabelnya dari pangkat tertinggi sampai dengan konstanta. Berarti harus urut ya, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Kemudian kalian tuliskan koefisiennya. 1, 2, negatif 1, dan 3. Kemudian tadi, si X sama dengan negatif 2 tadi nanti sebagai pengali. Gitu ya. Nah, ini yang wajib kalian ingat-ingat bahwa di sini ada bilangan 0 yang saya tandai warna merah, itu wajib 0, tidak boleh diganti dengan bilangan lain dan tidak boleh diganti posisinya, wajib di situ. Itu ya, ini yang menjadi pokok kuncinya. Oke, kita jumlahkan 1 ya. Kemudian 1 kita kalikan dengan negatif 2, jadi negatif 2. Ini 0, 0 kali negatif 2, 0. Negatif 1, negatif 1 kali negatif 2, 2, 3 tambah 2, 5. Nah, tadi kan suku banyaknya berderajat 3, kemudian pembagiannya berderajat 1. Berarti hasil pembagiannya adalah berderajat 3 dikurangi 1, yaitu berderajat 2. Dan sisanya berupa konstanta. Maka yang disebut sebagai hasil pembagian adalah bagian ini, dan yang disebut sebagai sisa pembagian adalah bagian ini. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa hasil pembagiannya adalah X kuadrat plus 0X min 1, atau disederhanakan ditulis menjadi X kuadrat min 1, kemudian sisa pembagiannya adalah 5. Mudah ya? Oke, kita ke bentuk pembagi yang kedua, yaitu AX plus B ya. Kalau tadi yang pertama X-nya itu koefisiennya 1, kalau ini koefisiennya adalah A. Bisa diganti dengan bilangan berapapun ya. Oke, kita langsung ke contoh permasalahan. Dengan menggunakan cara Horner, tentukan hasil dan sisa pembagian X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X plus 1 oleh 2X min 1. Apa yang harus kita lakukan? Sama seperti tadi, pertama kali pembaginya harus disama dengankan 0. Berarti 2X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan setengah. Kemudian biar teliti, kalian harus menuliskan variabelnya dari mulai pangkat tertinggi sampai konstanta, yaitu mulai dari X pangkat 4 sampai X pangkat 0. Kemudian tuliskan koefisiennya, ada 1, min 3, 2, min 1, dan 1. Kemudian si X pangkat setengah tadi menjadi pengalinya nanti. Sama seperti tadi, di sini wajib bilangan 0, tidak boleh diganti dengan bilangan yang lain. Oke, kita jumlahkan 1 tambah 0 itu 1 ya. 1 kali setengah setengah, ini jadi min 5 per 2. Kemudian min 5 per 2 kali setengah, min 5 per 4. 2 dikurangi 5 per 4, yaitu 3 per 4. 3 per 4 kali setengah, 3 per 8. Min 1 tambah 3 per 8, min 5 per 8. Min 5 per 8 kali setengah, min 5 per 16. Dan 1 dikurangi 5 per 16 adalah 11 per 16. Itu ya. Nah, tadi suku banyaknya berderajat 4, kemudian pembagiannya berderajat 1. Berarti hasil pembagiannya berderajat 4 kurangi 1, yaitu berderajat 3. Kemudian sisanya adalah berupa konstanta. Oke, karena hasil pembagiannya berderajat 3, maka 4 suku inilah yang kita sebut sebagai hasil pembagian. Dan hasil pembagian ini harus kita bagi dengan 2. Kenapa harus dibagi dengan 2? Karena pembaginya itu X-nya mempunyai koefisien 2.
Kalau koefisiennya 3 berarti dibagi dengan 3. Kemudian sisa pembagiannya yang ini. Ini tidak perlu dibagi ya. Oke, berarti bisa kita simpulkan. Hasil pembagiannya adalah X pangkat 3 min 5 per 2 X kuadrat plus 3 per 4 X min 5 per 8 harus kita bagi 2. Berarti menjadi setengah X pangkat 3 min 5 per 4 X kuadrat plus 3 per 8 X min 5 per 16. Itu ya. Dan sisa pembagiannya adalah 11 per 16. Oke, kita ke bentuk pembagi yang ketiga, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Tapi sebelum kita masuk ke contoh permasalahan, kita ini dulu ya, jelaskan dulu bahwa untuk pembagian polinomial dengan pembaginya adalah berderajat 2, itu ada dua cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah pembagian dengan Horner dua langkah, tetapi syaratnya pembagi harus dapat difaktorkan. Jadi kalau pembaginya tidak dapat difaktorkan, maka tidak bisa menggunakan Horner dua langkah ini. Kemudian, cara yang kedua adalah pembagian dengan Horner-Kino. Nah, kalau Horner-Kino ini bisa dipakai di semua jenis pembagi. Entah bisa difaktorkan atau tidak, bisa menggunakan cara Horner-Kino ini. Nah, karena ada ini ya, kalau Horner dua langkah itu ada keterbatasan, maka di video ini hanya akan saya jelaskan tentang Horner-Kino. Kenapa? Karena Horner-Kino ini lebih sederhana. Sedangkan kalau untuk nomor 1, itu pembagian dengan Horner dua langkah, itu selain dengan menggunakan Horner, nanti harus dengan menggunakan rumus juga. Jadi, kita akan memilih yang lebih mudah saja, yaitu dengan Horner-Kino. Oke? Untuk bagaimana caranya, silahkan selanjutnya ya. Oke, kita ke contoh permasalahan dengan pembaginya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus X plus 3 oleh X kuadrat plus X min 2. Oke. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah pembaginya harus disama dengankan 0, sama seperti tadi ya. Ini menjadi X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Kemudian yang berada di ruas kiri itu hanya X kuadratnya saja. Kita pindahkan X kuadrat sama dengan 2 min X. Kenapa penulisannya seperti itu? Kenapa penulisannya konstanta dulu? Memang aturannya seperti itu. Jadi harus dituliskan X kuadrat sama dengan konstanta, baru disusul dengan variabel selanjutnya gitu ya. Berarti X kuadrat sama dengan 2 min X. Oke. Kemudian kita tuliskan ada variabelnya, yaitu dari X pangkat 4 sampai X pangkat 0. Kemudian koefisiennya kita tuliskan yaitu 1, 4, 2, 1, 3. Nah, yang ini ya yang menjadi kuncinya di sini. Pengalinya yang pertama adalah X sama dengan 2. Dapat dari mana? Dapat dari konstanta dari si pembagi tadi, yaitu X kuadrat sama dengan 2 min X. 2-nya itu yang kita tulis pertama kali. Itu adalah pengali pertama. Kemudian pengali kedua adalah X sama dengan negatif 1. Dari mana negatif 1? Dari ini. Tadi X kuadrat sama dengan 2-nya sudah kita tulis sebagai pengali pertama. Kemudian di situ adalah ada min X. Koefisiennya adalah min 1, dapat dari situ. Berarti pengali yang pertama adalah X sama dengan 2, kemudian pengali yang kedua adalah X sama dengan negatif 1. Gitu ya. Nah, kalau tadi di Horner biasa ada bilangan 0 yang wajib dituliskan, di sini juga. Hafalkan posisinya. Ini posisinya di sini. Tidak boleh dipindah posisi. Posisinya seperti ini ya, 0-nya ya. Oke, kemudian kita jumlahkan 1 tambah 0 tambah 0, 1. Kemudian satunya kita kalikan dengan pengali yang pertama, yaitu 2 ya. 1 kali 2 kita tempatkan di sini. Kemudian 1 ini lagi kita kalikan dengan pengali yang kedua. 1 kali negatif 1, negatif 1. Kita jumlahkan 4 tambah 0 tambah negatif 1 adalah 3. Kemudian kita kalikan lagi dengan pengali pertama dan kedua. Dikalikan dengan pengali pertama berarti menjadi 6. Kemudian dikalikan dengan pengali kedua menjadi negatif 3. Berarti 2 tambah 2 tambah negatif 3 adalah 1.
1 ini kita kalikan lagi dengan pengali pertama dan pengali kedua. 1 kali 2, 2. 1 kali negatif 1, negatif 1. Kita jumlahkan 1 tambah 6 tambah negatif 1 yaitu 6. Kemudian 3 tambah 2 tambah 0 yaitu 5. Gitu ya. Oke. Nah, tadi suku banyaknya berderajat 4, kemudian pembaginya berderajat 2, maka hasil pembagiannya adalah berderajat 4 dikurangi 2. Berarti hasil pembagiannya adalah berderajat 2. Dan sisanya berderajat 1. Kenapa di situ pembagi dan sisa itu saya tulis dengan warna kuning? Karena itu saling keterkaitan ya. Jadi kalau pembaginya berderajat 2, maka sisanya berderajat di bawahnya, yaitu berderajat 1. Berarti, mana yang disebut sebagai hasil pembagian? Yang ini. Kemudian mana yang disebut sebagai sisa pembagian? Yang ini. Berarti bisa kita tuliskan kesimpulannya. Hasil pembagiannya adalah x kuadrat plus 3x plus 1. Kemudian sisa pembagiannya adalah 6x plus 5. Mudah ya? Oke, kita ke contoh permasalahan yang kedua dengan pembaginya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Kali ini dengan koefisien x kuadratnya bukan 1 ya. Oke, kita ke contoh permasalahan. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 3x plus 1 oleh 3x kuadrat plus 5x min 2. Oke, pertama kali tadi pembaginya harus kita sama dengankan 0. Berarti 3x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat sama dengan 2 min 5x. Ingat, yang pertama kali ditulis setelah sama dengan adalah konstanta terlebih dahulu. Berarti x kuadratnya sama dengan 2 per 3 dikurangi 5 per 3x. Gitu ya. Kemudian, selanjutnya kita tulis variabelnya. Ada x pangkat 4 sampai x pangkat 0. Kemudian kita tuliskan koefisiennya ada 3, 2, negatif 1, 3, dan 1. Kemudian kita tulis pengalinya. Pengali yang pertama adalah x sama dengan 2 per 3. Dan pengali yang kedua adalah x sama dengan min 5 per 3. Kemudian ingat-ingat posisi 0 tadi ada di sini ya. Kemudian kita jumlahkan. 3 tambah 0 tambah 0 itu 3. 3 dikalikan dengan pengali yang pertama dan kedua. Pengali yang pertama 2 per 3, berarti 3 kali 2 per 3 adalah 2. Kemudian 3 kali negatif 5 per 3 adalah negatif 5. Berarti 2 tambah 0 tambah negatif 5 adalah negatif 3. Kemudian negatif 3 kita kalikan dengan pengali pertama dan kedua. Berarti 2 per 3 kali negatif 3 adalah min 2. Kemudian min 5 per 3 kali min 3 adalah 5. Berarti min 1 tambah 2 tambah 5 adalah 6. 6 kita kalikan dengan pengali pertama dan kedua. Berarti 2 per 3 kali 6 adalah 4. Dan min 5 per 3 kali 6 adalah min 10. Berarti kita jumlahkan 3 ditambah negatif 2 ditambah negatif 10 adalah negatif 9. Dan 1 tambah 4 tambah 0 adalah 5. Oke. Nah, tadi suku banyaknya berderajat 4, kemudian pembaginya berderajat 2, maka hasil pembagiannya berderajat 4 dikurangi 2. Berarti hasil pembagiannya adalah berderajat 2. Dan karena pembaginya berderajat 2, maka sisanya berderajat di bawahnya, yaitu berderajat 1. Berarti ini yang disebut sebagai hasil pembagian, dan nanti hasil pembagiannya harus dibagi dengan 3, karena koefisien dari x kuadrat pembagi adalah 3 ya. Kemudian ini yang disebut sebagai sisanya. Sisanya tidak perlu dibagi dengan 3. Berarti bisa kita simpulkan hasil pembagiannya adalah 3x kuadrat min 3x plus 6. Kita bagi dengan 3. Berarti hasil pembagiannya adalah x kuadrat min x plus 2. Kemudian sisa pembagiannya adalah min 9x plus 5. Oke. Materi ini saya rasa cukup mudah dan asik. Video kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.